Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Sahabat Anas Tahir Rahman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan meluruskan fitnah daripada salah satu pemuka Salafi Wahabi, yaitu Ustadz Bajri, yang mana dalam videonya dengan sangat tegas mengatakan bahwa kalimat Allah itu bukan zikir. Ini sangat berbahaya sebenarnya. Orang-orang seperti ini sangat berbahaya. Mengapa demikian? Bayangkan teman-teman sekalian, orang yang mengatakan atau menyebut asma Allah itu tidak mendapatkan pahala. Itu bukan zikir katanya. Padahal definisi zikir itu sendiri adalah mengingat Allah. Zikrullah, mengingat Allah. Tapi dengan tegasnya orang ini mengatakan adalah bukan zikir. Allah, kalimat Allah bukan zikir katanya. Karena akan dinamakan zikir itu harus diikat, muqayyad. Subhanallah, artinya maha suci Allah. Atau astaghfirullah, atau la ilaha illallah. Ya, kalimat tersebut itu memang tidak salah, itu memang zikir juga. Kenapa? Karena mengingat Allah. Itu zikir namanya. Nah, orang-orang seperti ini sangat berbahaya. Untuk orang awam ini sangat berbahaya. Mengapa demikian? Karena hadisnya jelas. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan disyarah oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, itu sangat jelas. Kiamat tidak akan terjadi kecuali di dunia ini sudah tidak dilafadzkan Allah. Apa maknanya? Bahwa orang yang sudah tidak mengingat Allah akan menjadi penyebab terjadinya kiamat. Kiamat itu akan terjadi bila di dunia ini sudah tidak ada yang mengingat Allah. Begitu. Lantas dikatakan kalau lafaz Allah itu bukan zikir. Ini kacau, pemahamannya kacau sekali, konslet. Mari kita sama-sama menyimak video daripada Ustadz Bajri, pemuka dari salah satu Salafi Wahabi yang mengatakan bahwa kalimat Allah bukan zikir. Awas, kalimat Allah bukan zikir. Nah, tuh. Kalimat Allah bukan zikir. Tidaklah seseorang dapat pahala dengan menyebut Allah. Awas. Nah, Allah, nggak dapat pahala. Dia muqayyadah, diikat baru dapat pahala. Diikat dengan zikirnya. Allahnya kita subhanallah, astaghfirullah, la ilaha illallah, baru jadi pahala, jadi zikir. Tapi Allah doang, kalimat Allah bukan zikir. Awas. Ya? Karena kaum musyrikin dan kufar juga menyebutkan Allah. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, setelah kita mendengarkan video daripada Ustadz Bajri, salah satu pemuka dari Salafi Wahabi, dengan tegas mengatakan kalimat Allah bukanlah zikir. Karena dia tidak kembali kepada definisinya zikir itu sendiri. Padahal Allah dalam banyak tempat dalam Al-Quran memerintahkan kita agar kita berzikir kepada Allah. Fadhkuruni adzkurukum. Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Banyak sekali perintah Allah untuk kita selalu senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Kalaulah Nabi mengatakan demikian, zikir kalimatani khafifatani thaqilatani 'alal lisan, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, itu adalah zikir tertentu yang berfadilah, yang berpahala. Pahalanya juga spesial, begitu.
Tapi itu tidak menafikan bahwa orang yang menyebut kalimat Allah, Allah itu memang diperintah. Nabi sendiri yang memerintahkan kita agar kita menyebut Allah. Mari kita sama-sama mengkaji apa yang telah baginda Nabi sabdakan. Sekaligus untuk membantah narasi kacau, pemahaman yang kacau sekali, yaitu pemahamannya Ustadz Bajri dalam menanggapi orang yang berzikir dengan menyebut Allah, Allah. Pertama, mari kita buka kitab Sahih Muslim. Di dalam kitab Sahih Muslim, nomor hadis 148, bahwasanya Anas, dari Anas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya baginda Nabi bersabda, la taqumus sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah, Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat itu, kata Nabi, hatta la yuqala fil ardi Allah, Allah. Sampai di bumi itu tidak dikatakan lagi, tidak dilafadzkan lagi kalimat Allah, Allah, Allah. Tidak usah kita syurahul hadisnya, tidak usah. Di matan hadisnya sendiri pun Nabi menegaskan kiamat tidak akan terjadi kecuali di bumi ini sudah tidak disebut Allah, Allah, Allah. Ini Nabi yang menegaskan begini. Kok ada sekarang anak-anak yang baru keluar dari Indonesia terus kuliah ke Timur Tengah, ke Madinah, pulang-pulang mengatakan bahwa Allah itu bukan dzikir. Belajar definisi dulu, Ustaz. Baru Anda ceramah. Kalau begini, Anda itu menafikan sabdanya Nabi dengan mengatakan bahwa Allah itu bukan dzikir. Zikir itu kan mengingat Allah. Terus orang yang menyebut Allah, Allah ini ditegaskan secara tegas dalam hadis Sahih Muslim bahwasanya kiamat tidak akan terjadi hatta sampai di bumi itu sudah tidak disebut lagi kalimat Allah, Allah. Bagaimana ini, Ustaz? Ini perkataan Anda itu, ini dibantah langsung oleh pernyataan hadis baginda Nabi di dalam Sahih Muslim. Ini sahih hadisnya. Jadi, kawan-kawan, sahabat-sahabat sekalian, jangan telan mentah-mentah apa yang dikatakan oleh para pendakwah-pendakwah yang baru muncul di layar HP, di YouTube. Jangan ditelan mentah-mentah. Ini di matan hadisnya saja ini sudah terbantahkan. Selanjutnya kita buka syarah daripada Sahih Muslim itu sendiri, yaitu Syarh Muslim bin Nawawi. Di dalam babu firrihi allati takunu qurbal qiyamati takbidu man fi qalbihi syai'un minal iman. Imam An-Nawawi mensyarah kitab Sahih Muslim ini menerangkan tentang hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya kata Nabi, la taqumus sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah, Allah. Apa maknanya hadis itu? Wa amma ma'nal hadithi faqad ja'at fi hadha an-naw'i ahadits minha la taqumus sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah, Allah. Wa minha la taqumu ala ahadin yaqulu Allahu, Allahu. Wa minha, dan dari sebagian hadis lain yang menerangkan tentang terjadinya hari kiamat, wa minha la taqumu illa ala syiraril khalqi wa hadhihi kulluha wa fi ma'naha ala dhahiriha. Bagaimana kita memahami hadis tersebut? Hadis itu diletakkan oleh Imam An-Nawawi di dalam bab Allah akan mengutus angin, yang mana angin tersebut al-yanu minal harir, yang lebih lembut daripada sutra. Maka tidak ada iman di dalam hati seseorang seberat biji sawi pun illa qabadathu, kecuali Allah akan mencabutnya iman tersebut.
Kalau Allah sudah mengutus angin itu, maka iman-iman yang ada di hati orang-orang di kala itu akan Allah cabut. Berarti itu akan pertanda terjadinya kiamat. Maka Imam An-Nawawi menegaskan bahwa dari tanda-tanda terjadinya kejadian tersebut adalah hadis yang diceritakan oleh Imam Muslim itu, la taqumus sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah, Allah. Tidak akan terjadi kiamat itu kecuali di bumi ini sudah tidak diucapkan kalimat Allah, Allah. Artinya apa? Kalau sudah tidak ada di bumi ini, kata Imam An-Nawawi, orang yang mengucapkan Allah, Allah, berarti itu sudah terjadi masa syiraril khalqi, paling buruknya manusia. Kalau sudah terjadi masa itu, kalau sudah sampai masa itu, maka Allah akan memutuskan angin yang lebih lembut daripada sutra. Itu akan terjadi kiamat. Orang yang sudah tidak mau menyebut Allah, Allah, berarti orang tersebut sudah ada di masa yang sangat buruk sekali, di mana iman sudah dicabut di situ oleh Allah. Maka tidak secara langsung Ustadz Bajri ini, pertama, menyalahkan hadis Nabi. Yang kedua, menafikan bahwa orang yang menyebut asma Allah itu bukan zikir. Ketiga, orang ini, Ustadz Bajri ini, tidak secara langsung ingin orang itu berada di masa yang buruk sekali, yaitu di mana pertanda akan datang hari kiamat kalau sudah tidak disebut Allah, Allah. Maka hati-hati, ayuhal muslimun, hati-hati dengan para pendakwah-pendakwah yang bermunculan, yang kredibilitas ilmunya belum dijamin, belum terjamin. Ingat, kita sudah dari dulu dijelaskan, orang itu baru pantas disebut ustadz kalau sudah menguasai minimal 12 cabang ilmu. Belum ujuk-ujuk datang belajar hadis jadi ustadz. Tidak demikian. Belum paham ilmu alat, belum paham ilmu usul, belum paham ilmu tafsir. Yang penting belajar hadis, kuliah jurusan hadis, ujuk-ujuk jadi ustadz, diundang ceramah. Akhirnya orang yang awam akan beranggapan bahwa itu yang disampaikan itu benar. Bahkan itu bertentangan dalam hadisnya Imam Muslim. Bertentangan, sangat bertentangan dengan hadisnya Nabi. Nabi sendiri yang mengatakan, kiamat tidak akan terjadi kalau di bumi sudah tidak ada orang yang menyebut Allah, Allah. Kenapa? Karena dalam surahul hadis, dalam syarahnya hadis tersebut, kalau sudah tidak ada orang yang menyebut Allah, Allah, berarti orang itu sudah ada di masa yang sangat buruk. Ada syiraril khalq. Seperti apa yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam hadis lainnya, la taqumu ala ahadin yaqulu Allah, Allah. Kiamat itu tidak akan terjadi kepada seseorang yaqulu, yang berkata Allah, Allah. Kiamat tidak akan terjadi selama masih ada orang yang, selama masih orang itu menyebut Allah, Allah, kiamat tidak akan terjadi. Ini dalam kitab Syarh Muslim. Ketika Imam An-Nawawi mensyarah Sahih Muslim tersebut. Ini hadis Nabi. Bagaimana Anda itu kok memahami hadis seperti itu, Ustaz? Jangan sekali-kali Anda itu merasa sok jadi mujaddid atau menjadi ahli tafsir hadis. Sehingga akan ada banyak sekali orang yang Anda sesatkan dengan pemahaman yang sesat seperti ini. Ini sangat pembodohan besar ini, Ustaz, terhadap orang-orang yang baru belajar agama. Ayuhal muslimun, berhati-hatilah. Ayo, perbanyak. Ada dalilnya. Kalau Anda mau berzikir Allah, Allah, ada dalilnya. Dalam Sahih Muslim, dalam Syarh Muslim juga ada. Silahkan dicari, silahkan dibuka kitabnya. Kurang dalil apa kalau seperti itu? Ini yang tidak berdalil. Ustadz ini yang tidak berdalil. Kenapa? Karena hanya mengarang narasi. Allah itu zikir Allah. Kalimat Allah itu bukan zikir.
Kenapa? Karena diikat. Mana dalil yang mengikat itu tadi? Di kitab apa dalil yang mengikat bahwa orang yang berzikir akan dinamakan zikir, baru akan dinamakan zikir kalau diikat? Diikat. Dengan apa? Dengan subhanallah. Mana dalil itu? Pembatasan itu mana? Di kitab apa itu? Kalaulah memang ada seperti itu, untuk apa Nabi bersabda, la taqumus sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Atau dalam hadis lain, riwayat lain, la taqumu ala ahadin yaqulu Allah Allah. Tidak akan terjadi pada seseorang hari kiamat itu kalau dia masih mengatakan Allah Allah. Hati-hati, hati-hati. Kawan-kawan, sahabat-sahabat, hati-hati dengan pendakwah, pendatang baru yang mengatas dirinya pengikut sunnah, pengikut Nabi. Dengan sabdahnya Nabi saja, ini bisa berbohong, ini bisa diartikan menurut pemahamannya sendiri. Ini dibantah oleh Imam An-Nawawi, dibantah oleh hadisnya Nabi yang ada di dalam kitab Sahih Muslim. Ini saja dari saya. Anastaghfirullahman. Kalau benar ini fadlun minallah, karunia dari Allah. Kalaulah ini salah, kekeliruan saya, al-faqir, anastaghfirullahman, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat sekalian. Akhiran minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.